Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahlan Ramadona, mahasiswa Universitas Islam Majapahit semester 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses dalam menyusun atau menulis cerpen saya yang berjudul Arjuna Lambang Kemegahan. Jadi untuk tugas video ini itu menceritakan bagaimana saya menyusun dan terinspirasi dari kisah apa untuk penyusunan karya saya. Jadi langsung saja, hal mulinanya itu ini kan tugas dari yang terhormat beliau Pak Ahmad Fatoni. Jadi beliau itu pengampu mata kuliah menulis kreatif di kelas saya. Jadi kelas pendidikan bahasa Indonesia semester 4. Jadi awal mulanya itu saya sudah menulis. Awalnya kan cuma nggak begitu paham, ya jujur saja belum punya basic lah mengenai bagaimana menulis cerpen atau menulis karya-karya sastra, itu belum ada. Jadi setelah tugas UTS kemarin itu saya kumpulkan dan masih banyak yang perlu diperbaiki tentang penulisan saya. Jadi masukan-masukan dari beliau saya putar lagi di YouTube, terus saya sunting tulisan saya mulai dari tata letak ataupun bagaimana cara membawa alur supaya si pembaca itu kayak terjun gitu loh, kayak merasakan bagaimana cerita kita. Jadi kan sastra juga selain menulis juga mampu menumbuhkan seorang pembaca itu mengalami apa yang kita tulis. Jadi begitu. Jadi awal mulanya itu mungkin banyak kesalahan dari mulai bahasa, terus tata letak, terus juga kayak huruf-huruf kapital, terus tanda pisah juga banyak. Jadi setelah saya lihat karya saya di YouTube beliau itu kan kayak di record terus di upload di YouTube, saya perbaiki lagi. Jadi pada intinya nanti kalau udah diperbaiki buat penugasan akhir UAS, jadi begitu. Namun di sini saya juga akan menceritakan apa yang saya usung dari cerpen yang saya buat, yakni pada tahun 2018 ketika saya masih duduk di bangku SMA itu saya juga mondok itu kan sama teman-teman pondok sekamar. Itu kan awalnya juga kayak di pondok nggak ada HP juga kan, nggak diperbolehkan. Terus kita itu kepingin lah liburan itu ngumpul bareng, terus seneng-seneng setelah pondok itu belajar menghafal. Jadi kebetulan saya belajar di pondok itu menghafal Al-Quran sama teman-teman sebaya saya. Nah, disitulah awal mulanya cerpen saya itu teradopsi dari kisah saya di pondok sama teman-teman dulu, yaitu rencana pendakian di Gunung Arjuna. Pada waktu itu kita yang orang beranggotakan 7 orang itu kan teman raket sebaya gitu kan, akrab banget, sekamar, ngopi juga bareng. Nah itu ada salah satu teman saya dari Sidoarjo namanya Alvin dan Biwo, itu sering daki dan selalu cerita daki. Akhirnya kan teman-teman yang lain juga penasaran gimana
daki itu serunya bagaimana. Akhirnya kita putuskan mungkin 3 minggu lah sebelum liburan tiba di pondok itu kita rencana mau daki di Arjuno. Arjuno itu kan tempatnya di Pasuruan lah. Jadi kita rencana gitu. Yang lain juga dari anak 7 itu ada yang pemula juga sih, kayak nggak paham bagaimana mendaki. Padahal Arjuno juga terkenal akan mistisnya, tapi di sini kami nggak nggak berpikir sampai segitu. Yang penting kita liburan, enjoy. Niat kami juga baik untuk tadabbur alam, juga menikmati ciptaan Tuhan, bagaimana indahnya, belajar bersyukur. Jadi juga belajar bertahan di gelap sepinya hutan itu bagaimana, pastinya kan seru. Itu kami rencanakan lah untuk nanti liburan itu akan mengajak ke Arjuno. Nah, singkat cerita sudah sudah persiapan, sudah menentukan harinya itu bagaimana, apa yang dibawa, seperti tenda, terus peralatan masak segalanya itu, terus makanan-makanan, logistik itu sudah dipersiapkan sebelum jauh-jauh hari liburan itu. Enggak cerita, hari liburan pun tiba kan, kami pulang ke rumah, baru pegang HP, kontek-kontekan sama yang teman jauh tadi. Ya harus disempatkan di keluarga lah, setelah kita berbulan-bulan belajar di pesantren. Ya seneng-seneng sama keluarga dulu. 1-2 hari kami di rumah itu untuk. Nah, hari ketiga kita putuskan untuk berangkat, dan di situ pamit juga pada orang tua. Akhirnya kita pun yang bertiga dari Mojokerto ini, saya sendiri sama 2 teman saya, yang lainnya itu jumlahnya 4 orang dari Sidoarjo, itu udah kontak di WA mau ketemuan di Cinghu, Masjid Cinghu Pasuruan. Jadi singkat cerita kita berangkat ketemu di sana. Nah, itu udah ketemu, langsung lah berangkat di pos perizinan. Waktu itu kami memilih jalur Purwosari di Pasuruan, via Pasuruan. Jadi di Purwosari pos perizinan itu sekitar jam 11-an lah. Kami selesaikan registrasi, persiapan, ngopi juga kan, ngopi tipis-tipis, nanti bagaimana perjalanannya, terus nanti mau ngecamp di mana sudah diomongin di pos perizinan itu. Singkat cerita selesai semua simaksi perizinan, jam 12 tepat lah kita hiking. Naik itu jam 12 malam sih, jam 12 malam. Waktu itu cuacanya pas lagi kemarau, jadi di gunung itu lagi dingin-dinginnya emang. Jadi kita bismillah, niat yang baik. Pokoknya kita niat daki itu nggak aneh-aneh, cuma pingin liburan dan cuma pingin kayak bagaimana mensyukuri nikmat Tuhan berupa pemandangan alam yang begitu megah, gunung gitu, di Arjuno tepatnya. Nah, singkat cerita kami guyon, bersundau gurau, terus ngomongin di pondok bagaimana gitu kan. Pos 1, pos 2, pos 3 sampai pos 5 itu kita lalui dengan happy lah, nggak ada kendala. Yang katanya Arjuno itu mistis, kami dengan niat yang baik juga kayak gunung itu mengizinkan kami gitu loh untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Dan singkat cerita jam 4:30 subuh itu kami tiba di pos 5 Mangkutoromo. Di situ kami ngecamp, siap-siap tenaga kan. Itu mungkin pos 5 itu separuh perjalanan dari Arjuno. Jadi kami di situ masak,
ngumpulin tenaga. Pada intinya itu ngumpulin tenaga untuk submit ke top puncak Gunung Arjuna itu, puncak Ogalagil. Jadi di situ kami mempersiapkan tenaga, terus masak juga, masak kayak nasi sama apa namanya, jangan apa, sayur sop gitu, bawa tempe juga kan. Nah dari jam 4:30 tadi hari sholat subuh, terus kita nyantai sampai jam 8:30 malam pokoknya. Jadi sholat dan mandi di situ karena ada sumbernya juga. Nah kita putuskan jam 9 malam itu hiking ke puncak Ogalagil. Nah di situ kami mental dan apa ya, fisik kami sangat diuji karena dinginnya, apa, ketinggian di atas 2000 mdpl itu sangat mencengkram banget. Makanya di cerpen saya itu saya tulis udara itu sangat menembus kulit gitu loh ya, benar-benar sangat dingin. Bahkan saya dari HP teman pun itu yang awalnya habis dicas itu sampai ngedrop kena dinginnya Arjuna gitu. Jadi dari pos 5 saya naik ke, kami dan teman-teman ke pos 6 itu untuk Bugo. Iya, itu pos terakhir sebelum masuk ke Alas Salju. Jadi dari perjalanan ke pos 5 sampai puncak itu kita lihat di top puncak Ogalagil yang batu-batuan besar itu jam 5 itu kami baru lihat. Jadi dari jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 sekitar 7-8 jam kita naik submit untuk ke puncak. Jadi perjuangannya itu benar-benar kayak kebersamaan kami, diuji saling menguatkan. Bahkan dari teman kami ada yang nggak kuat, jadi di situ kami diuji bagaimana cara menjaga teman-teman kita di tengah hutan yang belantara, bahkan nggak ada barengannya gitu kan. Jadi di situ kita belajar solidaritas. Jadi kami sempat hampir putus asa, tapi kita akhirnya saling menguatkan. Tibalah kita di Ogalagil dan di situ sangat ya Masya Allah banget. Bahkan dari teman-teman itu ya merenung sampai kan HP juga udah mati gitu kan, kayak nggak nyangka gitu loh sampai ke puncak. Dan itu yang saya tuliskan di situ, memang anak-anak itu kayak Masya Allah gini yo, kayak ciptaan Tuhan itu. Dan kita berada di suatu puncak tertinggi, itu mengingatkan kami bahwa meskipun kita melangkah berproses untuk menuju puncak dalam kehidupan, mungkin karir kita berproses, ibaratkan kita mendaki gunung sampai ke puncaknya, misalkan kita jadi kayak ketua pimpinan tertinggi, bahwa itu nggak ada apa-apanya sama ciptaannya Tuhan. Jadi kita di atas itu merasa seperti hamba yang sangat kecil lah di mata Tuhan. Karena apa? Karena kita di atas puncak melihat dasar, melihat jalan-jalan atau rumah-rumah pun itu nggak kelihatan. Bahkan orang lalu lalang itu nggak kelihatan. Kayak orang di pasar, mungkin orang yang lagi lalu lalang di jalan itu nggak bisa kami lihat. Jadi kita kayak ya merenung lah, apa yang kita sombongkan ini aja masih di gunung yang bisa dicapai sama manusia, apalagi apa yang kita sombongkan. Kita kan hanya makhluk kecil dan rendah di mata Tuhan. Dan itu memang kami kayak apa ya, saling bercengkrama dengan apa yang ada, kenyataannya seperti itu. Bahkan teman kami itu ada yang sampai berkes atau apa, keluar air mata gitu loh. Jadi apa yang kita sombongkan, meskipun teman-teman kan
belajar menghafal Al-Quran gitu kan. Jadi jika sudah menjadi orang mulia, contohnya sudah berhasil menghafal Al-Quran, itu ya sama, meskipun mungkin dihormati orang, kita nggak boleh sombong. Seperti apa yang ada di puncak gunung itu, kami terlihat rendah dan makhluk kecil gitu loh di mata Tuhan. Jadi nggak ada apa-apanya. Jadi dari situ kami sadar bahwa setiap perjalanan itu ibarat proses kita di pondok lah, menghafal Al-Quran sebelum kita mungkin menjadi suatu orang yang ditakdirkan, mungkin dihormatin orang, bahwa kita sudah pernah belajar dari alam juga kan. Jadi enggak apa ya, bahwa belajar itu enggak cuma di mungkin akademik, di pesantren, di sekolah ataupun di kampus, bahkan di alam pun kita dapat belajar gitu. Jadi kita setelah balik dari Arjuna itu mungkin hati kami disadarkan oleh alam, perjalanan yang begitu berat, yang ibaratkan proses kita sampai kita di puncak Gunung Arjuna itu, kami juga nggak mau merasa sombong, karena juga kita nggak ada apa-apanya gitu loh di mata Tuhan. Jadi ya kita belajar bersyukur, saling melindungi sama teman, saling menguatkan. Jadi kalau diibaratkan itu khairun nasnya kita dapat, ya kayak baik kepada orang, hablum minallahnya kita juga harus baik. Contohnya kita juga mencintai alam, nggak boleh merusak. Bahkan tanah juga ciptaan Tuhan, kita ngerusak tanah, ambil tanah, sama saja kita mengingkari atau mendustakan ciptaan dari Tuhan, apalagi sampai merusak alam, gunung gitu. Jadi di situ kita mulai tersadar bahwa banyak sekali pelajaran yang kami dapat dari hiking tersebut. Dan singkat cerita, itulah yang saya jadikan kiblat untuk penulisan cerpen saya. Mungkin juga saya pertama kali menulis cerpen, segala bimbingan dan masukan mungkin dari teman-teman, dari beliau Pak Fatoni juga sangat saya harapkan, karena juga saya kepingin juga menulis itu sambil kayak bertemakan yang menjurus tentang religius. Entah tulisan sastra saya itu saya adopsikan kata-kata motivasi tentang religius itu, ya harapannya juga kayak berdakwah gitu akhirnya lewat sastra. Mungkin dari orang yang membaca bisa ya sadar atau bisa meneladani kisah-kisah dari yang saya tulis. Jadi harapannya begitu. Untuk kedepannya juga saya berharap bimbingan dan masukan-masukan itu bisa membuat karya saya itu bagus ataupun tidak membosankan untuk dibaca, sehingga pesan-pesan religius yang saya tulis itu dapat dipetik manfaatnya oleh pembaca. Jadi mungkin itu tadi proses-proses penulisan saya dari mulai awal, terus bagaimana ada perlu yang diperbaiki, saya perbaiki. Terus cerpen saya tadi memang mengadopsi dari cerita saya bersama kawan-kawan ketika mendaki gunung pada waktu di pesantren pondok dulu. Jadi untuk kedepannya juga semoga saya bisa menulis lebih banyak lagi, dan tentunya
lebih baik lagi agar menarik untuk dibaca. Jadi minimnya literasi di Indonesia juga termasuk saya juga sangat menyadari bahwa saya kurang untuk dalam hal menulis ataupun membaca. Semoga dengan tugas-tugas seperti ini literasi saya juga dapat terbuka juga. Mungkin apa ya, kayak hidayah dari Tuhan lewat karya sastra yang diberikan beliau Bapak Fatoni itu sebagai meningkatkan literasi saya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya, bagaimana penyusunan cerpen-cerpen saya dan kisah-kisah saya, dan terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada beliau Bapak Fatoni yang telah membimbing saya dari mulai masukan bagaimana cerpen yang bagus itu seperti apa, membangun klimaksnya itu bagaimana, dan lain-lain. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.